Satu persatu saya gambar supaya nanti teman-teman lebih mudah mengikuti. Ada lempeng benar ya. Jadi ukuran ranting ini tidak bisa menjadi patokan apakah panjang ini sudah akarnya banyak atau belum. Saya akan tunjukkan ciri-cirinya. Kok ada bijinya? Salah bijinya. Oke sahabat WK, kembali lagi di channel WK Art. Buat teman-teman yang kemarin sudah mengikuti atau mencoba menanam secara stek, yang sebelumnya sudah saya buatkan video tutorial bahan bonsai dengan cara stek. Kali ini teman-teman bisa melanjutkan tahapan berikutnya. Jadi nanti di sini akan ada beberapa bahan yang ketika nanti bahan steknya sudah mulai tumbuh, sudah mulai sebesar ini, teman-teman bisa melakukan tahapan berikutnya. Ya, terkadang banyak yang bingung mana yang harus dipotong, mana yang harus dipertahankan atau dibesarkan, dan bagaimana menentukan gerak ranting atau cabang awal itu. Tentunya nanti saya tidak akan menjelaskan secara teori saja, tapi nanti satu persatu saya akan buat simulasi dengan cara sketch. Satu persatu saya gambar supaya nanti teman-teman lebih mudah mengikuti. Di sini ada percabangan 3, percabangan 2, dan di sini ada on the rock yang mempunyai 2 cabang, dimana nanti saya akan tunjukkan bagaimana menentukan cabang utamanya. Simak terus, tentunya ini sangat penting untuk teman-teman yang punya bahan kemudian bingung menentukan tunas-tunas barunya, dan juga menentukan apakah hasil steknya itu sudah benar-benar kuat, akarnya sudah banyak. Nanti saya akan tunjukkan ciri-cirinya. Oke teman-teman, kita mulai dari yang terkecil dulu, dimana di sini ada 3 cabang bahan yang diproses dari bahan stek atau cabang ranting yang ditanam, atau proses penanaman dengan cara menanam ranting ya. Teman-teman yang belum tahu stek bisa lihat tayangan sebelumnya, di mana teknik stek itu seperti apa dan bagaimana caranya. Di sini adalah bahan dari ranting yang belum sama sekali diprogram atau diapa-apain. Jadi ini benar-benar masih polos ya. Nah, yang pertama ingin saya sampaikan buat teman-teman yang masih bingung menentukan apakah ini sudah keluar akar atau belum. Nah, di sini bisa dilihat nanti ciri-cirinya, bisa dikenali. Nah, walaupun kecil seperti ini kita bisa menentukan. Ya, pertama-tama kita melihat cabang ini. Walaupun cabang ini seukuran kecil seperti ini, ya, ini sudah bisa mempunyai tanda-tanda bahwa akar ini sudah banyak, sudah kuat. Jadi ukuran ranting ini tidak bisa menjadi patokan apakah panjang ini sudah akarnya banyak atau belum. Yang sangat signifikan bisa dilihat itu ciri-cirinya di sini, indikasinya dia sudah coklat. Teman-teman mungkin bisa lihat, nah, ini sudah coklat, di sini hijau. Wah, nah sekarang indikasi berikutnya untuk menandakan apakah akar itu sudah mulai bercabang juga, kita bisa lihat juga dari rantingnya. Rantingnya ada cabang apa tidak? Seperti ini. Ya, kalau daun, kalau hanya sekedar turbus daun, ini satu.
satu ranting itu satu daun ya, satu helai, satu lembar. Nah, seperti ini. Satu lembar. Nah, sedangkan ini adalah cabang. Ini calon cabang, tunas calon cabang. Ini anak cabang ya. Nah, ini ketika sudah walaupun kecil gini udah bersabang gini, itu akar sudah menandakan juga banyak cabangnya. Di sini yang ingin saya sampaikan adalah metode bagaimana menentukan cabang awal, di mana penentuan ini adalah metode untuk awal dari mulai kita mendesain atau membentuk bonsai ya. Nah, bonsai di sini kembali lagi beracuan pada pohon besar dan tua yang biasa kita lihat di alam ya. Ya, nanti saya gambarkan, teman-teman bisa simak, di mana bahan seadanya ini kita bisa mengoptimalkan bentuk ya, desain, menentukan desain ini sudah bisa. Imajinasikan di sini kaki ya, kita kakinya. Teman-teman perhatikan benar-benar ya. Seperti saya pelan saja seperti ini. Cabang. Loh, kok jadinya gini ya? Kok begini ya teman-teman ya? Ini saya jadi ini kacau nih pikirannya kalau melintas kayak gini nih. Nih teman-teman harus, nah ini, wah udah bener nih. Ini udah ada lempeng ini. Bener ya? Ini bukan tangan lagi ini. Konsentrasi penuh teman-teman ya. Nah, jadi coba lihat di sini terkadang menjadi kelemahan juga untuk nantinya proporsi ke depannya ya. Bisa dilihat cabang ini kanan dan kiri ini sejajar ya. Untuk proses pembentukan ini nantinya akan mempengaruhi di proporsi itu, katakanlah seperti ini. Jadi idealnya, ukuran idealnya itu besar bawahnya, batang itu besar bawahnya, karena di sini ada bagian akar yang membesar dan juga di situ bisa membuat karakter atau memberikan kesan pohon ini seperti besar. Seperti pohon yang sudah ya jadi pohon besar. Nah, jadi pohon besar ini bawahnya membesar karena ini formal, karena sekeliling sininya dipengaruhi oleh media yang memang tidak terhalang apa-apa ya. Jadi akar ini bisa juga keliling atau membesar lebih terlihat kokoh. Nah, jadi di sini bagaimana untuk mensiasati atau menentukan cabang ini, kita memotong salah satu ini atau juga seperti ini di cabang ya. Ininya bekas potongannya ini dibelah ke bentuk V. Nah, tapi untuk bahan yang kecil sekali memang rawan ya. Jadi harus benar-benar hati-hati. Nah seperti ini. Jadi ketika ini agak robek nggak apa-apa, nanti bisa kena salap. Nah ini kan sudah terlihat ya. Jadi tampaknya seolah-olah malah ini yang di atas, ini yang di bawah. Nah jadi untuk menentukan cabang atau kita memprogram itu, kita harus menentukan letaknya. Jadi cabang satu utama dan artinya bisa untuk top ke atas lagi. Dan cabang ke kiri ini usahakan cabang ini lebih rendah daripada cabang yang akan ke atas ini. Jadi nanti akan berlanjut.
Jadi ketika ini dibiarkan, jangan dipotong. Jadi ketika ini tumbuh membesar, luka ini akan tertutup dan kemudian pangkal sininya dia akan lebih membesar, akhirnya proporsinya jadi semakin sempurna, makin ideal. Nah, kita tentukan ini untuk bagian atas ya, top ya, untuk yang ke atas terus. Secara dramatik, jadi ibaratkan ini pohon dulunya tinggi sekali, terus patah atau kena petir atau apa, dia tumbuh di bekas potongan itu, buahnya dia tumbuh ke samping dan ini lagi mengejar arah matahari lagi ke atas. Nah, kalau sudah begini, di sini fungsinya untuk nanti akan menentukan atau memberi interval atau jarak kelipatan. Jadi ketika di sini cabang ya tidak lagi sejajar, tidak lagi sejajar tapi berada di atasnya. Nah, di sini bisa dilihat, teman-teman bisa lihat ini ada mata tunas. Jadi di sini ke kiri, nah nanti yang bagian ke kanannya ini lebih tinggi daripada ini. Nah, itu akan seperti itu. Nah, ini ada tunas lagi. Nanti juga ke sana, nanti ke bawah, yang mata tunas ini ke belakang. Jadi coba saya ilustrasikan seperti ini. Nah, seperti ini. Kita tadi batang seperti ini lurus. Ya, katakan ini. Nantinya ini akan terbantu dengan akar ya. Akan membesar, dia sininya akan membesar. Apalagi di sini dengan ada tunas. Ini nanti akan membantu. Ya, jadi untuk pembesaran ya ada juga yang beberapa dengan teknik dipecah, tapi saya sempat membuat video tutorial di mana membesarkan pangkal bawah tanpa harus pecah, dan itu presentasinya lebih aman ya. Nah, oke, kembali lagi ke ini menentukan cabang. Jadi tadi seperti ini, kita tentukan cabang seperti ini. Nah, tadinya sama gini, tapi nah ini otomatis akan membesar. Nah, ini bawah ke atas. Ini kalau di los, ini akan makin besar bawah sini. Bekas potongan ini tadi lukanya tertutup. Nah, kemudian tadi ada mata tunas di sini. Ini nanti lama-kelamaan akan membesar seperti ini. Juga tadi di sini juga ada. Itu akan seperti ini. Terus nanti yang sebelah belakangnya juga. Nah, seperti ini. Nanti ini dipotong kalau sudah. Nah, di sini sudah terlihat ya. Nah, di sini sudah terlihat seperti karakter pohonnya, pohon besar ya. Nah, seperti ini. Kita tentukan bikin cabang 2 saja dulu. Cabang 2. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya. Nah, ini ada tadi dengan menentukan 3 cabang yang sudah ada. Jadi seperti ini. Kemudian nanti saya akan lanjutkan, jelaskan untuk yang kedua. Nah, kemudian ini, nah ini kebetulan sudah melalui proses tahap kedua, di mana ini saya melakukan belah seperti tadi di V, tengah bekas potongan itu. Biasanya kalau bekas potongan kan rata, datar. Misal ranting, ini ranting ditancap, ini nanti keluar sejajar. Ini kasusnya juga sejajar karena karakter dari sancang seperti yang pernah saya jelaskan, di mana karakter ruas ranting ini dia sejajar ruasnya. Jadi titik tumbuh daun itu sejajar. Nah, seperti itu. Di sini ada ruas mata tunas yang nantinya akan tumbuh. Ya, di sini lebih tinggi daripada cabang ini. Ya, lebih tinggi dari cabang ini. Nah, ini karena sudah ada mata tunasnya, sudah ada daun-daun, kita lakukan pemotongan saja. Kita ambil fokus 1 atau 2 mata tunas. Ya. Dan di sini dibiarkan saja dulu, dibesarkan supaya tujuannya nanti sini tertutup. Nah, ini kambiumnya sudah mulai tertutup, lukanya sudah mulai tertutup. Nanti dia akan proporsi bentuknya dia katakan kalau di bonsai dikenal dengan ngepen ya, jadi besar ke kecil gitu. Nah, seperti ini lukanya udah kelihatan. Ini besarkan, nanti di sini ada cabang ya, nanti bisa ikutin terus seperti tadi yang saya gambarkan ya, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk juga proses
menyusun akar, ini tahapan seperti ini sangat menentukan ya. Teman-teman juga ini sangat harus diperhatikan juga ini, metode ini. Jadi saya mengingatkan kalau teman-teman masih program akar, mulai dari proses tahap inilah saatnya untuk memprogram akar. Karena masih butuh pengelosan, jadi akar bisa besar. Artinya jangan sampai ini sudah masuk ke perantingan, apalagi pengen cepat terimbun, nah, akarnya masih serabut, ya itu tidak kekejar. Karena apa? Menentukan pembesaran akar itu ditentukan oleh pembesaran cabang. Kalau masih ada ngelos, itu nanti akarnya akan ngelos juga, akan panjang, besar. Jadi saatnya, kalau sudah tahap seperti ini, sudah saatnya program akar, pembesaran akar ya, disusun atau dirapikan sesuai dengan keinginannya. Ya. Yang kedua seperti ini, saya rasa tadi sudah bisa tergambarkan. Nah, yang kemudian yang ketiga ini, nah ini kebetulan saya konsep di on the rock ya. Ya, lalu bisa dibayangkan di sini teman-teman, di mana ini awalnya juga sama seperti ini stack, kemudian akarnya diekspos itu diperlihatkan ya, sederhananya diperlihatkan, ditampilkan. Nah, di sini bisa dilihat ciri-cirinya. Di sini dulunya saya potong, ini pendek, nah ini ada lukanya. Jadi sudah melalui proses pemotongan 2 kali. Jadi ini bisa dilihat, ini tadinya lurus, ini ke sini, kemudian dipotong, kemudian tumbuh samping seperti ini, tapi ini yang tumbuh besar, melengkung, satu dipotong lagi, ini tumbuh lanjut. Kalau ini terubus murni baru ya, bukan bekas potongan. Nah, di sini langkah awal yang perlu ditentukan yaitu kita mensortir atau memilih mana ranting yang akan kita besarkan dan mana yang akan dibuang. Nah, jadi di sini ada ranting yang berada di pas ketiak atau pas lekukan terus tumbuh. Nah, ini harus dibuang ya. Karena apa? Lekukan itu bisa saja nanti hilang. Karena lekukan kan dalam bonsai itu menjadi harapan ya, menjadi tujuan dari pembentukan. Jadi kalau ada yang menyelinap di tikungan, di lekukan itu harus dibuang. Karena jika tidak terlalu keburu besar, nanti tekukan ini akan hilang. Nah, itu pertama. Nah, kemudian di sini bisa lihat jika ada tunas di bawah seperti ini biarkan saja. Ini nanti untuk membesarkan bagian bawah. Teman-teman bisa melihat video tutorial sebelumnya di mana cara membesarkan pangkal bawah, batang membesarkan tanpa pecah batang. Di sana ada caranya. Nah, kemudian di sini ada 2 ya. Bisa dilihat secara keliling ya. Kira-kira di sini bisa teman-teman pelajari. Saya lebih memilih posisi sebelah sini ya, bisa sebelah sini. Kalau teman-teman mau solusinya arah ke sini ya juga nggak apa-apa, tapi tentu ada beberapa yang perlu diperhatikan, yaitu pertama cabang ya. Di sini cabang ini berada di depan liukan pas yang dibelokkan seperti ini. Nah, kalau ini kelihatan, lekukannya kelihatan karena tidak ada cabang. Nah, di sini nutupin lekukan itu ya. Jadi di sini juga perlu diperhatikan. Boleh mau mana yang suka ke sini atau ke sini. Nah, jika ke sini kita bisa memilih ini bisa dimanfaatkan untuk bagian belakang. Ya, bagian belakang itu dimana menentukan nantinya akan memberikan perspektif atau kesan ruang dimensi. Jadi ada belakang dan depan. Jadi nanti
sudut pandangnya akan lebih terlihat artistik ya. Ya, kemudian di sini saya ilustrasikan, saya ini casket ya. Tapi kok jadi gini bentuknya, salah lagi ini imajinasinya. Wah, keganggu ini. Jadi ini sama-sama runduk. Kok ada bijinya ini. Salah bijinya. Oh, kacau. Kacau. Ya, jadi gini. Ini akar. Dia kaki ya, sama-sama kaki. Kadang di bonsai juga bahasanya juga ada kaki, ada pinggul, ada tangan, ada jari, ada leher, ada jempol, ada bisul, kurap, kadas, itu air. Jadi ini di belakang ini akan bikin seperti ini. Nah, seperti ini. Nanti ini coba saya untuk pembentukan. Jadi untuk teman-teman yang baru punya bahan, jangan khawatir dengan bahan yang polos ya, yang masih lurus atau tidak ada bentuk sama sekali bahkan. Karena yang perlu dibutuhkan tuh sebenarnya hanya 2 saja, terutama 2 ya. Nah, untuk bahan-bahan yang meliuk itu kita cukup 2 saja dulu, konsentrasi 2 bahan. Nah, seperti ini. Jadi jika banyak bahan, banyak cabang tumbuh, kita konsentrasi aja, yang lain buang. Mana yang seperti tadi yang saya jelaskan, atas bawah pemilihannya itu aja, fokusnya di situ saja. Nah, kemudian ini seperti ini. Jadi jangan nggak usah bingung mana yang dipakai, pokoknya tentuin aja tadi 2 itu dulu, tentukan 2. Nah, kenapa saya menggunakan ini ke atas? Ini sebenarnya yang digunakan itu bagian sini, ini ke belakang, hanya menekuk ke sini ke belakang. Di sini tujuannya supaya ini dikatasin, supaya ini lebih cepat tumbuh ke atas. Lakukan seperti ini, bisa dilihat. Nanti kita bisa potong, yang dipakai ini aja, lakukan ini aja. Ini potong. Ini hanya untuk mompa saja. Nah, kemudian di sini lihat. Oke teman-teman, saya rasa tutorial untuk menentukan cabang ini sudah cukup untuk bisa dimengerti untuk teman-teman praktekkan. Ada 3 bahan ini. Nah, jadi ketika kita sudah mampu menentukan hal-hal seperti ini, jadi di mata kita tidak ada bahan yang jelek. Ya, jelek itu ya saat memang belum waktunya saja gitu. Dan itulah tugas kita, mengerahkan kemampuan daya seni kita, kreativitas kita
keterampilan kita untuk membuat atau membentuk. Ya, oke, terima kasih teman-teman. Mohon maaf atas tadi ketidakkonsentrasian, konsentrasian, jadi kacau gitu ya tadi gambarnya ya. Oke teman-teman, terima kasih. Terus saksikan tutorial WK Art di tayangan-tayangan berikutnya. Oh ya, yang perlu diingat juga, pohon ini, bahan ini, metode ini tidak hanya berlaku untuk sansang saja. Ini bisa berlaku untuk semua karena ini hanya simulasi saja. Jadi apapun pohonnya tentu metodenya akan sama gitu. Jadi teman-teman bisa melakukan dengan metode atau menggunakan bahan pohon apa saja. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Dan dukung terus WK Art agar selalu memberi tayangan-tayangan yang lebih manfaat lagi ke depannya dan menjadi lebih baik lagi untuk dipersembahkan kepada teman-teman.